Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Adinsyah dengan NIM R1C123040. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Geologi Batubara, yang dimana pembahasan saya kali ini yaitu dampak penambangan dan penggunaan batubara. Baik, mungkin saja kita langsung ke materinya. Pertama itu pendahuluan yang dimana batu bara adalah sumber energi fosil penting yang terbentuk dari material organik atau tumbuhan purba selama jutaan tahun. Pemanfaatannya telah menjadi tulang punggung industrialisasi dan penyediaan energi global, memberikan manfaat signifikan dan bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat. Pembahasan mengenai dampak batu bara ini memberikan dilema mengenai pemanfaatannya, di mana meskipun batu bara ini memiliki peran yang sangat vital, penambangan dan penggunaan batu bara secara ekstensif juga dapat menimbulkan serangkaian dampak lingkungan dan sosial yang kompleks. Dampak-dampak ini dapat mencakup mulai dari perubahan landscape, pencemaran air dan udara, hingga kontribusi terhadap perubahan iklim global. Tujuan saya melakukan presentasi kali ini yaitu untuk menguraikan secara komprehensif karakteristik penambangan batu bara, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta implikasi dari penggunaannya, khususnya dalam konteks Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai isu ini sangat krusial untuk dapat merumuskan kebijakan yang berkelanjutan untuk di masa yang akan mendatang. Baik saja untuk pokok pembahasan pertama yaitu karakteristik penambangan batu bara, yang dimana dalam ini mencakup metode penambangan utama. Dalam penambangan batu bara, secara umum terbagi menjadi dua metode utama, yaitu tambang terbuka atau surface mining dan tambang bawah tanah atau underground mining. Pemilihan atau penggunaan metode ini sangat bergantung pada kondisi geologi, endapan batu bara, kedalaman lapisan, ketebalan, serta aspek ekonomis dan lingkungan. Pada tambang terbuka, metode ini melibatkan pengupasan lapisan tanah penutup atau overburden untuk mengakses lapisan batu bara yang relatif dangkal. Ini adalah metode yang paling dominan di Indonesia karena karakteristik endapan batu bara di Indonesia yang sebagian besar berada di dekat permukaan. Yang berikutnya itu tambang bawah tanah atau underground mining. Metode ini digunakan untuk endapan batu bara yang berada pada kedalaman lebih dari 60 meter di bawah permukaan bumi. Metode ini lebih kompleks dan mahal, namun memiliki dampak perubahan landscape pada permukaan yang relatif lebih kecil dibanding tambang terbuka. Berikutnya itu dominasi tambang terbuka di Indonesia. Kondisi geologi Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera, umumnya memiliki lapisan batu bara yang tebal dan dangkal. Hal ini akan menjadikan metode tambang terbuka lebih efisien dan ekonomis, meskipun konsekuensinya terhadap lingkungan lebih signifikan. Penggunaan alat berat skala besar menjadi ciri khas tambang terbuka ini, yaitu dengan memindahkan jutaan ton material setiap harinya. Proses ini tidak hanya mengubah topografi, tetapi juga berpotensi memicu berbagai masalah lingkungan di kemudian harinya. Dampak lingkungan fisik penambangan. Yang pertama itu perubahan morfologi lahan, yang dimana aktivitas penambangan batu bara, terutama tambang terbuka, dapat menyebabkan perubahan drastis pada morfologi lahan. Bukit-bukit dapat diratakan, limbah-limbah dapat terisi material buangan, dan pola drainase alami akan terganggu. Hal ini dapat mengubah bentang alam secara permanen dan menghilangkan fungsi ekologis dari area tersebut. Erosi dan sedimentasi juga berperan dalam eh, dapat terganggu eh, akibat proses pengupasan tanah penutup dan meninggalkan lahan yang rentan terhadap erosi. Curah hujan yang tinggi dapat dengan mudah mengikis lapisan tanah, membawa sedimen ke sungai-sungai terdekat, serta
peningkatan sedimentasi di badan air dapat mempercepat pendangkalan sungai, merusak ekosistem akuatik, dan dapat mengurangi kapasitas air bersih. Dampak lingkungan fisik berikutnya itu risiko longsor yang di mana lereng tambang yang tidak stabil, tumpukan material buangan yang tidak terkelola dengan baik, serta perubahan hidrologi dapat meningkatkan risiko longsor. Yang dimana kejadian longsor ini tidak hanya dapat membahayakan pekerja tambang, tetapi juga masyarakat di sekitar dan termasuk juga infrastruktur yang vital. Dan dampak yang berikutnya itu lubang bekas tambang, ini mana lubang-lubang raksasa yang ditinggalkan setelah operasi penambangan seringkali terisi air hujan yang kemudian membentuk danau atau kolam. Air di dalam lubang tersebut seringkali bersifat asam dan mengandung logam berat yang sehingga berisiko tinggi mencemari lingkungan sekitar jika tidak direklamasi dengan benar. Selanjutnya dampaknya terhadap kualitas air. Yang pertama itu pembentukan air asam tambang atau AAT, yang dimana air asam tambang ini merupakan salah satu isu paling krusial dalam penambangan batu bara. AAT terbentuk dari batuan yang mengandung mineral sulfida seperti pirit yang terpapar udara dari air selama proses penambangan. Reaksi oksidasi mineral sulfida ini akan menghasilkan asam sulfat yang kemudian melarutkan logam berat dari batuan sekitarnya. Sehingga logam-logam berat tersebut dapat mencemari air hingga reservoir air yang dekat dengan permukaan. Yang berikutnya itu pencemaran sungai dan air tanah, di mana AAT atau air asam tambang ini yang mengalir ke sungai akan menurunkan pH air secara drastis, menjadikannya sangat asam. Kondisi asam ini sangat toksik bagi sebagian besar organisme akuatik, dapat merusak ekosistem sungai dan mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, logam berat yang terlarut seperti besi, aluminium, mangan, dan kadmium juga dapat masuk ke dalam rantai makanan dan mengancam kesehatan bagi manusia. Yang dampak berikutnya itu implikasi jangka panjang, di mana pencemaran air oleh air asam tambang ini juga bisa berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun setelah kegiatan penambangan berhenti, yang menjadikannya warisan lingkungan yang sulit untuk diatasi. Penetrasi air asam tambang ke akuifer juga berpotensi mencemari sumber air tanah yang digunakan oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari, yang digunakan untuk pertanian dan keperluan-keperluan lainnya. Pencegahan dan penanganan penggunaan AAT atau asam tambang ini memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk penutupan material sulfida dari paparan udara dan air, penggunaan teknologi pengolahan air asam, serta pemantauan kualitas air secara berkelanjutan. Yang berikutnya dampak terhadap kualitas udara. Yang pertama itu debu, batu bara, dan partikel halus. Aktivitas penambangan ini seperti penggalian, pengangkutan, dan penimbunan batu bara dapat menghasilkan sejumlah besar debu dan partikel halus, yang dimana partikel ini dapat terbawa angin hingga jarak yang cukup jauh dari lokasi tambang sehingga dapat menyelimuti permukiman penduduk, lahan pertanian, dan ekosistem sekitarnya. Yang berikutnya, emisi gas berbahaya, yang dimana selain debu, operasi penambangan juga dapat operasi penambangan dan penggunaan alat berat berbahan bakar fosil juga dapat melepaskan berbagai gas berbahaya termasuk sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan senyawa organik volatil. Gas-gas ini dapat menjadi kontributor utama pada pembentukan kabut asam atau smog dan hujan asam di atmosfer bumi. Dampak yang berikutnya itu dampak terhadap kesehatan manusia, yang dimana inhalasi partikel debu batu bara dan gas berbahaya memiliki dampak serius pada kesehatan manusia. Paparan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, dan sesak nafas. Dan paparan jangka panjangnya dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit pernapasan kronis seperti bronkitis, emfisema, silikosis, dan bahkan kanker paru-paru. Dampak yang berikutnya itu dampak lingkungan yang lebih luas, di mana pencemaran udara tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi juga merusak tanaman, mengurangi hasil pertanian, dan mengganggu ekosistem. Yang dimana hujan asam
yang disebabkan oleh emisi SO2 dan NOx dapat merusak hutan, danau, dan bangunan. Berikutnya, penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik dan industri. Batu bara sebagai pembangkit listrik hmm, disalurkan melalui pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang dimana sebagian besar batu bara yang ditambang di seluruh dunia digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Batu bara yang dibakar menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk memanaskan air dan menciptakan uap bertekanan tinggi yang dapat memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Keunggulan dari pembangkit listrik ini yaitu pasokan yang melimpah, harga yang relatif stabil, dan teknologi yang matang. Tetapi hal ini memiliki tantangan yang besar, yaitu di mana emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya akan semakin meningkat. Yang berikutnya, pemanfaatan dalam industri, di mana selain PLTU, batu bara juga merupakan bahan bakar dan bahan baku krusial bagi berbagai sektor industri berat, yang dimana penggunaan batu bara itu meliputi industri besi dan baja, yang mana batu bara kokas atau coke digunakan sebagai reduktor dalam tanur tinggi untuk memproduksi besi dari biji besi. Yang berikutnya itu industri semen, yang dimana batu bara digunakan sebagai sumber panas utama dalam proses klinkerisasi pembuatan semen. Dan yang terakhir itu dalam pemanfaatannya dalam industri kimia, yang dimana batu bara dapat dibuat menjadi berbagai produk kimia seperti amonia, metanol, dan produk sintetis lainnya. Kualitas batu bara yang ditentukan oleh kandungan kalori, kelembapan, kadar abu, dan sulfur sangat menentukan efisiensi pembakaran dan jenis pembakarannya, sehingga dapat membuat batu bara dengan nilai kalori yang tinggi cocok untuk PLTU, sementara batu bara yang kadar sulfur rendah ideal untuk industri-industri tertentu. Selanjutnya, dampak penggunaan batu bara yang merupakan polusi dan perubahan iklim. Dampak yang pertama yaitu emisi karbon dioksida atau CO2, yang dimana pembakaran batu bara adalah salah satu penyumbang terbesar emisi CO2 global. CO2 adalah gas rumah kaca utama yang merangkap panas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dampaknya meliputi kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan gangguan ekosistem di bumi. Dampak berikutnya itu emisi sulfur dioksida, yang dimana kandungan sulfur dalam batu bara saat dibakar akan melepaskan SO2 ke atmosfer, yang dimana gas ini adalah salah satu penyebab utama dari hujan asam yang merusak hutan, lahan pertanian, infrastruktur, dan juga menyebabkan asidifikasi danau serta sungai. Dampak yang berikutnya itu emisi nitrogen oksida atau NOx, yang dimana pembakaran batu bara pada suhu tinggi juga akan menghasilkan berbagai jenis nitrogen oksida. Selain berkontribusi pada hujan asam, nitrogen oksida juga adalah prekursor ozon permukaan atau smog yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan manusia dan keselamatan dan kesehatan tanaman. Dampak yang berikutnya itu fly ash dan bottom ash, yang dimana pembakaran batu bara akan menghasilkan abu padat yaitu fly ash atau abu terbang, dan bottom ash atau abu dasar, yang dimana abu-abu ini mengandung konsentrasi logam berat tinggi seperti merkuri, arsenik, dan kromium, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara serta berisiko bagi kesehatan manusia. Kesimpulan dan jalan ke depan dari pengolahan dan penambangan batu bara ini, yaitu yang pertama, pengolahan lingkungan berkelanjutan, yang dimana pemanfaatan batu bara baik dalam penambangan maupun penggunaannya harus diimbangi dengan praktik pengelolaan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan. Hal ini mencakup reklamasi pasca tambang yang efektif, manajemen air asam tambang, dan pengendalian emisi karbon di atmosfer. Yang berikutnya itu keterlibatan masyarakat, yang dimana edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya penting untuk menciptakan kesadaran, mendukung upaya mitigasi, dan memastikan bahwa pembangunan energi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang berikutnya penerapan teknologi ramah lingkungan, yang dimana
Pengembangan dan implementasi teknologi canggih seperti Clean Coal Technology atau CCT, Carbon Capture and Storage atau CCS, dan Fluidic Bed Combustion atau FBC dapat secara signifikan mengurangi emisi polutan dan PLTU batu bara meskipun masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini mengenai efektivitas dan biayanya. Berikutnya diversifikasi energi di mana hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meminimalkan dampak negatifnya. Diversifikasi ke sumber energi ini terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik adalah kunci utama yang menjadikan transisi energi yang lebih adil dan terencana sangat penting. Itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Dan poin yang terakhir itu kebijakan dan regulasi yang dimana peran pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan sehingga mendorong investasi pada teknologi bersih dan memfasilitasi transisi energi yang mulus. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.